Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Rizky Bagja yang akan memaparkan mengenai tanya jawab seputar pengantar hukum Indonesia. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk yang pertama adalah belasan pengertian dan sejarah pengantar hukum Indonesia. Pengertian dan sejarah pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum Indonesia dalam mata kuliah atau subjek dalam ilmu hukum yang memperkenalkan mahasiswa atau pelajar pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini berfokus pada memberi gambaran umum mengenai struktur hukum, sistem perundang-undangan, serta prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun menurut ahli hukum di Indonesia, pengantar hukum Indonesia menurut Bapak Harto Hadis Suprapto, pengantar tata hukum Indonesia digunakan untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari aturan-aturan yang sedang berlaku di Indonesia. Baik, yang kedua adalah sejarah pengantar hukum Indonesia. Sejarah pengantar hukum Indonesia mencerminkan perkembangan hukum di Indonesia dari masa kolonial hingga era kemerdekaan dan reformasi. Berikut ini tahapan sejarah pentingnya. Yang pertama, masa kolonial atau hukum Belanda. Sebelum kemerdekaan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Belanda yang diadaptasi dan diterapkan di berbagai wilayah kolonial. Ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan-peraturan lain. Yang kedua, masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem hukum mulai mengalami perubahan untuk mencerminkan kedaulatan nasional. Pada periode ini, sejumlah undang-undang dasar sementara diterapkan. Yang ketiga, Orde Lama. Pada orde ini, Indonesia mulai mengadopsi sistem hukum nasional dengan membuat konstitusi baru dan undang-undang yang lain sesuai dengan kondisi negara yang merdeka. Yang keempat, Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto ada stabilitas hukum namun dengan otoritarisme. Perubahan undang-undang seringkali mencerminkan kebijakan politik pemerintah. Yang kelima, reformasi. Reformasi menandai reformasi besar dalam sistem hukum dengan menekankan pada demokrasi, hak asasi manusia, dan desentralisasi. Undang-undang dan peraturan baru disusun untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum Indonesia. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu sebutkan pengantar hukum Indonesia dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, pengantar hukum Indonesia adalah Inleiding tot het Indonesisch Recht, atau dalam bahasa Inggris, pengantar hukum Indonesia disebut Introduction Indonesian of Law atau Introduction Indonesian Positive Law. Baik, yang ketiga adalah sebutkan seluruh sejarah dan tahapan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Sejarah perundang-undangan Indonesia ada sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga periode sekarang, dan setidaknya sudah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan yang keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen dengan 4 kali perubahan. Dalam catatan sejarah, Undang-Undang 1945 sebelum perubahan tidak secara lengkap menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang, melainkan sekedar menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Mengenai proses pembentukan undang-undang, hanya disebutkan bahwa
rancangan undang-undang yang tidak mendapat persetujuan DPR tidak boleh diajukan lagi pada masa persidangan berikutnya. Berjalannya waktu, pada saat Konstitusi RIS 1950 terdiri dari 197 pasal dan Undang-Undang Dasar sementara dengan 146 pasal. Secara terperinci mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Kemudian bagian 2 Konstitusi RIS yang dimulai dari pasal 127 hingga pasal 143 memuat ketentuan mengenai perundang-undangan. Di dalamnya pengatur tentang kekuasaan perundang-undangan federal. Pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pengaturan mengenai perundang-undangan secara lengkap diatur dalam pasal 89 sampai dengan pasal 100. Lanjutnya pada tanggal 2 Februari 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang peraturan mengenai jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Undang-undang ini merupakan undang-undang dari negara bagian Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Namun pada 15 Mei 1950 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Darurat Tahun 1950 yang mengatur tentang penerbitan Lembaga Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlaku Undang-Undang Federal dan peraturan pemerintah sebagai Undang-Undang Federal. Setelah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dinyatakan tidak lagi berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat menyatakan bahwa semua mekanisme pembentukan undang-undang mengacu pada berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Namun setelah dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Segala ketentuan yang terkait dengan pembentukan undang-undang didasarkan pada aturan baik yang ditetapkan oleh Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui peraturan tata tertib DPR RI, khususnya ketentuan yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang. Pada saat itu, tata urutan dan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia tersusun secara bertingkat dan terdiri dari norma-norma hukum. Norma-norma hukum yang terbentuk piramida ini yang kemudian disebut dengan susunan norma, yang dalam norma hukum tertulis disebut dengan piramida perundang-undangan atau secara substansi disebut hierarki perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan Indonesia, TAP MPR nomor 20 MPRS 1996 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan yang keenam peraturan pelaksanaan yang terdiri dari peraturan menteri dan instruksi menteri. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu: yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, dan yang kelima peraturan presiden, yang keenam putusan presiden, dan yang ketujuh peraturan daerah. Ketentuan dalam TAP MPR ini sudah tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua Undang-Undang atau Perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, yang kelima peraturan daerah. Ketentuan dalam undang-undang ini sudah tidak berlaku.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga undang-undang atau Perpu, yang keempat peraturan presiden, yang kelima peraturan daerah provinsi, dan yang keenam peraturan daerah kabupaten atau kota. Baik, lanjutnya pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan pengertian serta uraian materi yang saudara dapatkan serta pahami dari seluruh kelompok yang sudah presentasi. Baik, yang nomor 4. Yang pertama, membahas tentang bidang hukum perdata. Dalam materi ini dipelajari tentang pengertian hukum perdata, sejarah dan perkembangannya, sistematik hukum perdata, sumber-sumber hukum perdata, hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, hukum waris, hukum dagang, hak kekayaan intelektual, dan hukum perbankan. Kelompok 2 membahas tentang hukum pidana. Dalam materi ini dipelajari tentang pengertian hukum pidana, sejarah dan perkembangannya, sumber-sumber hukum pidana, tujuan hukum pidana, pembagian hukum pidana, kejahatan, pelanggaran, hukum pidana Indonesia, kriminologi, hukum korupsi, hukum pidana anak, dan hukum kesehatan. Kelompok 3 membahas tentang hukum tata negara. Dalam materi ini dipelajari tentang pengertian hukum tata negara, sejarah dan perkembangannya, objek dan ruang lingkup hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, arti dan nilai dan sifat konstitusi, organ dan fungsi kekuasaan negara, hak asasi manusia dan kewarganegaraan, pemilu, hukum konstitusi, hukum kelembagaan negara, dan hukum Pemda. Kelompok 4 mempelajari tentang hukum adat. Dalam materi ini mempelajari tentang pengertian adat dan hukum adat, sejarah dan perkembangannya, sumber-sumber hukum adat, pembagian aturan hukum adat, jurisprudensi hakim tentang hukum adat, sistem kekeluargaan menurut hukum adat, dan sistem perkawinan serta kewarisan adat. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan sebanyak-banyaknya istilah hukum yang sudah saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan pengantar hukum Indonesia, baik istilah asing atau istilah dalam bahasa Indonesia. Baik, istilah-istilah hukumnya yang pertama adalah Officer Van Justice atau jaksa, pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Yang kedua, ikrah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, advokasi, tindakan hukum mempermasalahkan suatu hal, ide atau topik tertentu. Yang keempat, advokat, orang yang berperan memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Yang kelima, kasasi, pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Yang keenam, kuasa hukum, pihak yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan proses hukum di muka pengadilan. Yang ketujuh, akta, suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja atau dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. 8. Alibi, bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat pembuatan hukum terjadi. Yang ke-9, locus delicti atau tempat kejadian perkara atau disebut dengan TKP. Yang pertama, tempat di mana suatu tindakan pidana dilakukan atau terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua,
tempat-tempat lain di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindakan pidana tersebut dapat diketemukan. Yang ke-10, jurisprudensi, suatu keputusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya dalam perkaranya yang sama. Yang 11, terdakwa, seorang tersangka atau seorang karena perbuatan atau keadaan berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan pasal 1 butir 14 Jo butir 15 KUHAP. 12, tergugat, orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak oleh penggugat. Yang ke-13, terpidana, seorang yang didasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah. 14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 15. Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Saksi ada 3. Yang pertama, saksi a chance atau saksi yang memberatkan atau memberikan keterangan yang memberatkan. Saksi the chance, saksi yang meringankan atau memberi keterangan yang meringankan. Yang ketiga, saksi ahli atau ketetapan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 16. Posita, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan. 17. Seorang yang punya fungsi hakim atau seorang yang punya fungsi memeriksa dan memutus mengadili suatu perkara. 18. Pengampunan berupa perubahan, ringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada yang diberikan oleh Presiden.